Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, hari ini tanggal 29 Januari 2025. Kita sebentar lagi ya akan ketemu dengan pelatih baru di Timnas Indonesia ya. Ini kan udah menjelang awal Februari, semua pelatih akan datang ke Indonesia, teman-teman. Jadi Erick Thohir kemarin itu beberapa hari yang lalu ya, dia ke Belanda, teman-teman. Dia ke markasnya KNVB ya. Jadi markasnya PSSI-nya Belanda ya. Ya, Belanda itu banyak sekali teman-teman melahirkan bintang-bintang sepak bola dunia ya. Erick Thohir menanyakan tentang gimana resepnya, cara menangani timnasnya, cara menangani pemain-pemain muda dan sebagainya sehingga melahirkan pemain-pemain yang bagus ya teman-teman. Jadi Belanda itu banyak pemain-pemain legend ya teman-teman. Nah dari situ Erick Thohir juga bertemu dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang ada di Belanda, dimain di Eropa teman-teman. Ada 6 kalau nggak salah ya ketemu. Salah satunya Tom Haye, terus Miss Hilger, Verdong ya ketemu di sana ngobrol-ngobrol karena mau nggak mau bayangin aja ya teman-teman, ketum PSSI seaktif itu dia turun tangan demi timnas Indonesia teman-teman. Jadi memang totalitas Erick Thohir ini luar biasa loh teman-teman. Kita baru tahu ya ketum PSSI main lobbynya lobby tingkat tinggi yang semua federasi di Eropa khususnya ya seperti teman sendiri teman-teman. Ya seperti teman sendiri, jarang-jarang loh ada ketum PSSI melobi KNVB ya atau ingin macam-macam yang dibicarakan teman-teman. Ingin nanti Belanda bertandang ke Indonesia ya, sparring partner di Indonesia atau persahabatan ya, tanding dengan timnas Indonesia ya notabene-nya pemainnya dari Belanda juga kan lucu ya. Akan seru nih teman-teman, menang siapa kira-kira? Itu yang pertama ya. Yang kedua, Erick Thohir itu ke Eropa bukan hanya ke Belanda ya teman-teman, ke Jerman, ke Belgia, kemanapun dia punya teman banyak di situ. Ke Italia apalagi ya banyak sekali teman-teman legend, pemain-pemain legend di Eropa itu banyak dulu mantan pemain Inter ya teman-teman, yang sekarang banyak sudah melatih di mana-mana. Nah singkat ceritanya teman-teman ini ada kabar bagus ya, ada kabar bagus nih. Jadi timnas Indonesia bakal kedatangan ya mudah-mudahan kejar waktunya ya, mudah-mudahan nih ya teman-teman, ini udah akhir Januari, kemungkinan di akhir awal-awal Februari ini teman-teman Ole ya sama Ridwell itu akan dilantik, akan disumpah ya. Yang pasti Ole dulu ya akan disumpah, Ridwell sedang processing. Nah, tapi ini menariknya ada dua lagi teman-teman, pemain yang sedang dilobi oleh PSSI ya. Bocorannya namanya sih belum disebutkan ya. Nah, ini ada dua lagi nih yang sedang dikejar untuk mengejar target kekuatan timnas Indonesia. Jadi memang PSSI hari ini sedang membaca kekuatan-kekuatan atau peta kekuatan ya teman-teman, dengan target-target timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia nggak asal-asalan gitu ya diluncurkan main gitu nggak. Jadi mempelajari pesaingnya tuh siapa saja ya, nanti di grupnya yang ada Indonesia ini siapa saja. Terus target terdekatnya apa nih? Target jangka menengahnya apa dan target jangka panjangnya apa? Sepertinya sedetil itu PSSI ya. Ini dengan bocornya 4 pemain ya, 2 udah jelas, Ole dan Ridwell itu udah jelas ya sedang processing ya. Terus yang 2 ini teman-teman pertanyaannya, tapi bocorannya ya ini striker dan kiper ya. Ini sedang diproses juga teman-teman. Pertanyaannya siapa nih striker dan kipernya ini yang sedang diproses? Apakah strikernya ini pemain muda juga ya Mauro, atau strikernya itu siapa? Nah ini jadi pertanyaan loh ini teman-teman ya bagi
supporter timnas Indonesia atau pendukung timnas Indonesia, mungkin lawan juga sedang berpikir nih, Indonesia akan siapa lagi sih yang akan masuk ke timnas Indonesia. Tapi bocorannya udah jelas nih teman-teman, ada pemain 4 yang segera atau akan diproses atau sedang diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, jadi semua dibikin kelasnya kelas internasional ya teman-teman sama Erick Thohir ini. Bahkan kipernya pun akan ada lagi nih kiper selain Martin Paes teman-teman. Yang ditakutkan nanti kita sudah bicara di kelas Asia dan dunia ya teman-teman, bukan di ASEAN lagi. Bicaranya sudah kelas Asia dan dunia, makanya kiper juga harus ada cadangannya ya teman-teman. Maksudnya yang kelasnya kelas dunia gitu, kelas Eropa ya, kelas Asia. Nah ini kita mencari tahu nih namanya siapa, tapi selentingan-selentingan ya, bocoran-bocoran sih sudah ada, tapi belum pasti, kita main tanda tanya saja ya teman-teman. Siapakah kira-kira satu striker lagi setelah Ole dan satu kiper lagi setelah Martin Paes sudah selesai nih, Martin Paes kan udah oke ya, tinggal satu lagi nih PR-nya. Pertanyaan lagi timbul, apakah akan ngejar di bulan Maret ini selesai 4 pemain ini? Nah ini yang jadi pertanyaan, karena waktunya kan tinggal satu bulan lagi ya, lebih dikit nih untuk pertandingan musuh Australia. Ya ini teman-teman, saya sih pengennya segera mungkin ya, segera mungkin, karena gimana hebohnya kalau timnas Indonesia ini nanti masuk Piala Dunia, itu aja. Dan tantangan di bulan Maret dan Juni ini nggak ringan ya teman-teman. Pertama, Australia nggak akan tinggal diam, ya kan? Australia nggak akan tinggal diam, dia nggak akan membiarkan dia kalah nih di kandang sendiri. Itu pertama ya. Yang kedua, Bahrain juga dia kan sekarang on fire. Bahrain on fire, dia juara Piala Teluk ya. Jadi Bahrain on fire dan dia pasti memperbaiki diri lawan Indonesia dengan hebohnya kemarin yang masalah masalah gol terakhir itu. Terus yang ketiga, Cina juga sedang memperbaiki diri teman-teman. Cina juga sedang percaya diri hari ini. Nah, apakah Indonesia bisa membaca itu? Saya yakin sudah dibaca juga. Nggak gampang ya mengalahkan Cina dan Bahrain walaupun di kandang Indonesia nanti teman-teman ya. Ini nggak gampang, makanya ini ada bocoran-bocoran siapa yang akan menambah kekuatan timnas Indonesia hari ini ya, untuk sebulan ke depan ya teman-teman. Kalau Ole jelas, Ridwan jelas ya, processing sudah oke, tinggal disumpah mungkin ya, mudah-mudahan bareng ya, mudah-mudahan ya. Nah terus yang dua ini nih, yang belum jelas namanya tapi sudah ada nih gambarannya, kiper dan striker. Nah, saya rasa itu aja ya dulu teman-teman. Saya juga penasaran nih, ingin cari tahu nama pastinya ya. Bocorannya selentingannya udah, cuma belum pasti ya teman-teman. Belum pasti apakah dia beneran yang selama ini beredar di media ataukah tiba-tiba lain. Makanya kita menunggu aja ya. Yang pasti ada 4 ya, teman, ini sudah jelas nih bocorannya. Ada 4 pemain yang akan dinaturalisasi untuk menyempurnakan timnas Indonesia supaya nggak pincang kalau ada yang cedera ya teman-teman. Tim belakang udah kuat, tim tengah juga udah lumayan komplit. Tinggal tim depan nih akan dilengkapi sampai ke cadangannya ya. Kiper dan striker itu harus ada 2 nanti yang kelasnya Asia atau dunia ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.